Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan tren dan isu keperawatan komunitas. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu tren dan apa itu isu. Jadi seperti yang kita ketahui, tren adalah suatu hal yang sangat mendasar dalam berbagai analisa. Tren juga dapat didefinisikan sebagai suatu gambaran atau informasi yang sedang terjadi saat ini dan populer di kalangan masyarakat. Singkatnya, tren adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang saat ini dan kejadiannya berdasarkan fakta. Sedangkan isu adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa mendatang, yang menyangkut ekonomi, moneter, sosial, politik, dan sebagainya. Singkatnya, isu adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang, namun belum jelas fakta dan buktinya. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai tren dan isu keperawatan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai tren dan isu keperawatan adalah sesuatu yang sedang dibicarakan banyak orang mengenai praktek ataupun keperawatan, baik itu secara fakta ataupun tidak. Tren dan isu keperawatan tentunya menyangkut mengenai aspek legal dan etis keperawatan. Baiklah, kita masuk pada tren dan isu keperawatan komunitas. Seperti yang kita ketahui bersama, keperawatan merupakan sebuah profesi yang dinamis dan berkembang secara terus-menerus dan terlibat dalam lingkungan masyarakat yang berubah, sehingga pemenuhan dan metode keperawatan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat pun ikut berubah. Karena gaya hidup masyarakat berubah, maka perawat diharapkan untuk dapat menyesuaikan perubahan tersebut. Tren dalam pendidikan keperawatan seperti yang kita ketahui, yaitu di mana berkembangnya peserta keperawatan yang mendapatkan pendidikan keperawatan, baik dari D3, S1 ataupun S2 keperawatan maupun kesehatan. Sedangkan tren dalam praktik keperawatan yaitu praktek di berbagai tempat di mana perawat melakukan tindakan secara mandiri yang lebih besar. Dalam praktek tersebut, perawat secara terus-menerus meningkatkan otonomi dan penghargaan sebagai anggota tim asuhan keperawatan. Sedangkan tren dalam keperawatan sebagai profesi meliputi pendidikan, teori, pelayanan, otonomi, dan juga kode etik. Aktivitas dari organisasi keperawatan profesional menggambarkan tren dan praktik keperawatan. Tren yang sedang dibicarakan adalah yang pertama, pengaruh politik terhadap keperawatan profesional. Yang kedua, pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Dan yang ketiga adalah puskesmas idaman. Perkembangan keperawatan di Indonesia saat ini sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana semua informasi dapat diakses, sehingga informasi-informasi dapat dijangkau oleh masyarakat. Yang kedua, perkembangan era globalisasi yang menyebabkan keperawatan harus menyesuaikan dengan perkembangan keperawatan di negara yang telah berkembang. Dan yang ketiga yaitu sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat, sehingga masyarakat menuntut pelayanan yang lebih baik lagi atau pelayanan yang berkualitas tinggi. Tetapi di lain pihak, bagi masyarakat yang memiliki ekonomi lemah, mereka ingin pelayanan kesehatan yang murah dan terjangkau. Seiring dengan itu, konsep pelayanan kesehatan pun berubah, di mana konsep yang dulunya masyarakat sering mendatangi institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas menjadi pelayanan kesehatan yang mendatangi masyarakat. Oleh karena itu, paradigma rumah sakit yang adalah tempat paling penting dalam perawatan dan penyembuhan klien sudah mulai berubah menjadi perawatan di rumah. Menurut Widianto tahun 2014. Ada beberapa tren yang sedang dibicarakan. Yang pertama, pengaruh politik dalam keperawatan profesional.
Keterlibatan perawat dalam politik sangat terbatas. Walaupun secara individu ada beberapa nama seperti Florence Nightingale, Lilian Walshunger, dan Levina Dow yang telah mempengaruhi dalam pembuatan di berbagai bidang, tetapi kenyataannya perawat kurang dihargai sebagai kelompok. Gerakan wanita telah memberikan inspirasi pada perawat mengenai masalah keperawatan komunitas. Kekuatan politik merupakan kemampuan untuk mempengaruhi atau meyakinkan seseorang untuk memihak pada pemerintah untuk memperlihatkan bahwa kekuatan dari pihak tersebut membentuk hasil yang diinginkan. Tetapi perawat merasa tidak nyaman dengan politik karena mayoritas perawat adalah wanita dan politik merupakan dominan laki-laki. Keterlibatan perawat dalam politik mendapatkan perhatian yang lebih besar dari kurikulum keperawatan, organisasi profesional, dan tempat perawatan profesional. Dalam organisasi PPNI yang telah melakukan pembenahan dan perubahan-perubahan ke arah kemajuan yang sangat mendasar dalam organisasi-organisasi keperawatan di Indonesia, telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah seiring dengan adanya keputusan Menkes nomor 1239, di mana keputusan Menkes tentang registrasi dan praktik keperawat. Organisasi keperawatan mampu menggabungkan semua upaya seperti pada Nursing Agenda for Healthcare Reform dalam Tri Council tahun 1991, di mana strategi spesifik pengintegrasian pengaturan publik dalam kurikulum keperawatan, sosialisasi dini, berpartisipasi dalam organisasi profesi, memperluas lingkungan praktik klinik, dan menjalankan tempat pelayanan kesehatan. Sudah waktunya untuk memahami tentang politik dalam rangka perlindungan hukum dan sebagai kekuatan dalam menetapkan suatu keputusan serta pengambilan kebijakan dalam penerapan asuhan keperawatan. Tren yang sedang dibicarakan dalam komunitas yang kedua yaitu pengaruh perawat dalam aturan dan praktik keperawatan. Nah, untuk prospek keperawatan komunitas di masa yang akan datang cenderung semakin berkembang dan dibutuhkan dalam sistem pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, untuk peran perawat kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masa yang akan datang karena mengikuti perubahan secara keseluruhan. Dampak perubahan tersebut dapat berpengaruh pada peran yang akan dilakukan perawat. Untuk intervensi keperawatan kesehatan masyarakat di berbagai tingkat pelayanan akan semakin besar dikarenakan adanya kelalaian, ketidaktahuan, ketidakmauan, dan ketidakmampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Nah, untuk aktivitas dan komitmen politik merupakan bagian dari profesionalisme dan politik merupakan aspek yang penting dalam memberikan perawatan kesehatan. Perawat tidak boleh memandang politik sebagai urusan yang kotor, dan juga peran perawat kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masa yang akan datang. Perubahan-perubahan pada masyarakat secara keseluruhan dapat dilihat pada pertambahan penduduk, transisi penyakit, perkembangan industrialisasi, serta perubahan kondisi sosial, meningkatnya pengetahuan masyarakat, dan meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan keperawatan. Nah, pola pelayanan kesehatan yang baru akan menunjang pencapaian kesehatan bagi semua orang. Nah, problem kurangnya tenaga medis, masyarakat akan menjadi partner kerja dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Puskesmas idaman adalah puskesmas dengan pelayanan kesehatan tertentu yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan serta memberi pelayanan yang sesuai dengan SOP. Puskesmas idaman sebagai pelayan masyarakat akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Oleh karena itu, puskesmas idaman juga merubah paradigma dari puskesmas yang mengatur masyarakat menjadi puskesmas yang memenuhi harapan masyarakat. Yang berikut yaitu definisi DBD. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus demam berdarah dan memiliki tanda klinis yang sering ditemui yaitu demam. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan
penyebab DBD. Apa sih sehingga terjadi penyebab DBD? Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi penyebab DBD ini itu terjadi karena ada beberapa faktor. Nah, diantaranya itu ada curah hujan tinggi, di mana curah hujan tinggi itu hujan kan terus menerus. Nah, dengan hujan terus menerus itu dapat menimbulkan genangan air di mana-mana, termasuk di sekitar pemukiman warga. Nah, dan curah hujan yang tinggi ini di mana genangan-genangan air tersebut biasanya terbentuk di talang, terus ada juga di ban bekas, terus botol, kaleng, dan juga pelepah daun, dan juga bahkan hingga lubang pohon. Nah, genangan yang terbentuk akibat curah hujan tinggi ini akan menjadi tempat bagi nyamuk untuk berkembang biak. Nah, saat populasi nyamuk penyebab DBD akan lebih meningkat, sehingga akan menimbulkan risiko penularan virus dengue di masyarakat akan lebih meningkat pula. Nah, oleh karena itu kita disarankan untuk menyingkirkan atau menutup dan menguras benda-benda di rumah yang berpotensi menimbulkan genangan air. Nah, seperti pot, drum, toren air sebelum hujan tiba. Terus ini juga guna untuk mencegah nyamuk berkembang biak dan menularkan penyakit. Baik, dan selanjutnya itu jika seseorang pernah menderita atau pernah beriwayat menderita demam berdarah, itu seseorang bisa terinfeksi virus dengue yang menyebabkan DBD sebanyak 4 kali selama hidupnya. Nah, jika seseorang tersebut pernah mengalami demam dengue itu sebelumnya, maka ia akan lebih berisiko tinggi terkena DBD apabila kembali terinfeksi oleh virus dengue. Dan faktor yang ketiga itu yaitu memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Nah, di sini tuh penelitian menunjukkan bahwa daya tahan tubuh yang lemah itu bisa mempengaruhi respon tubuh terhadap infeksi dengue. Nah, daya tahan tubuh yang kuat hanya akan menyebabkan gejala ringan saat seseorang terkena demam berdarah. Nah, sementara pada orang yang daya tahan tubuhnya lemah, infeksi virus dengue itu dapat menyebabkan DBD dengan gejala yang parah, seperti kebocoran pembuluh darah, terus peradangan hebat, dan terutama pada mereka yang memiliki penyakit penyerta. Selanjutnya ada kebiasaan menggantung baju di kamar. Nah, gantung baju di kamar ini menjadi sarang nyamuk untuk penyebab DBD. Nah, hal ini juga dikarenakan jika nyamuk menggigit manusia, nyamuk Aedes aegypti betina ini senang beristirahat di tempat yang gelap, misalnya di sela-sela baju yang tergantung. Nah, oleh karena itu, kita harus menghindari menggantung baju di kamar, serta bersihkan kamar dan rumah secara berkala sehingga tidak menjadi tempat untuk nyamuk berkembang biak. Baik, tadi kan kita sudah mengetahui apa saja penyebab terjadinya DBD. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat-tempat yang banyak terdapat DBD. Nah, di sini ada beberapa daerah yang harus kita waspadai rawan DBD. Nah, di Indonesia ini kan termasuk ke dalam negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Pasifik. Nah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, berikut ini adalah 3 provinsi dengan angka kesakitan DBD tertinggi. Nah, di sini ada Bali, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat. Nah, sementara itu ada 3 provinsi lagi yang angka kesakitan terendah. Nah, di sini tuh ada Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Nah, dari berbagai daerah ini itu terjadi oleh beberapa faktor sehingga rawan terkena DBD. Ayo kita lanjut bahas faktor apa saja sih yang sehingga terjadi DBD di daerah-daerah rawan yang tadi sudah disebutkan tadi.
Nah, jadi rawan atau tidaknya DBD ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor yang bisa dikendalikan dan ada faktor yang tidak bisa dikendalikan. Nah, berikut adalah sedikit penjelasan mengenai rawan terjadi DBD di daerah-daerah tertentu. Nah, yang pertama ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini karena populasi nyamuk Aedes aegypti ini umumnya meningkat pada musim hujan. Nah, curah hujan tinggi ini merupakan kondisi terbaik bagi nyamuk untuk membawa virus dengue untuk berkembang biak. Nah, meski begitu, di Indonesia ini perkembangbiakan nyamuk terjadi hampir di sepanjang tahun. Dan salah satu faktor utamanya adalah karena lingkungan yang mendukung nyamuk untuk berkembang biak, seperti banyaknya saluran air tergenang, tumpukan barang bekas, dan ketidakrutinan warga untuk menguras bak mandi atau tempat-tempat penampungan air. Dan selanjutnya itu ada faktor sosial. Nah, Kemenkes juga mengungkapkan bahwa kasus DBD paling banyak terjadi di kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti di Pulau Jawa. Nah, kepadatan ini diperburuk dengan infrastruktur yang kurang memadai seperti sarana penampungan dan pembuangan sampah serta penampungan air bersih. Nah, di samping itu juga perilaku warga menampung air dalam bak-bak penampungan tanpa menjaga kebersihannya, dan itu juga menjadikan wadah-wadah ini lokasi ideal bagi nyamuk untuk berkembang biak. Dan itu juga terjadi karena pemahaman masyarakat yang masih terbatas mengenai pentingnya pemberantasan sarang nyamuk juga untuk menjadi faktor yang menyebabkan peningkatannya kasus di daerah-daerah rawan DBD. Nah, dengan mengenali daerah rawan DBD dan berbagai faktor penyebabnya, diharapkan kita bisa membuat atau kita bisa menjadi lebih waspada terhadap penyakit DBD ini. Nah, yaitu dengan itu kita harus bisa mencegah DBD dengan ikut melakukan program pemerintah, yaitu gerakan 3M plus dan gerakan 1 rumah dan 1 jumantik. Dan itu juga jika kita dan keluarga berada di daerah rawan DBD mengalami gejala DBD. Nah, seperti demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, segera diperiksa ke dokter sehingga bisa ditangani sedini mungkin untuk mencegah komplikasi yang lebih serius ke depannya.